Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahal awwalin wal akhirin, khaliqus samawati wal ardi wa man fihinna wa ma bainahuma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan dengannya kita bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk, mana yang pantas untuk kita lakukan saat ini dan mana yang perlu di sana kita menundanya. Sebaik-baik kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah kenikmatan pemahaman kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita beramal, membuat kita beramal soleh, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kita cintai setelah kedua orang tua kita, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telah mewajibkan kita untuk mengikutinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, menyelisihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab Allah akan benci kepada kita semua. Maka kecintaan dan kebencian ada pada ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-69 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuldagu al-mu'minu fi hujurin wahidin marrataini. Seorang mukmin tidaklah disengat, digigit oleh kalajengking dalam satu lubang, dua kali dalam satu lubang, atau lubang yang sama, dua kali pada lubang yang sama. Hadisnya adalah sahih, muttafaqun alaih, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini adalah sebagai peribahasa, ya tentunya peribahasa orang Arab, atau bisa juga menjadi bahasa kita sendiri, yaitu la yuldagul mu'min fi hujurin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak digigit, disengat oleh kalajengking dua kali pada lubang yang sama. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di radhiyallahu rahimahullahu taala, ini adalah hadis yang menunjukkan libayani kamali ihtirazil mu'mini wa yaqzatihi, menunjukkan kesempurnaan perhatian, tingginya perhatian seorang mukmin terhadap apa saja yang akan menimpanya. Wa annal mu'mina yamna'uhu min al-iktirafis sayyi'at allati tadurruhu muqarafatuha. Bahwasanya perhatian seorang mukmin, ya tidak lalai dari seluruh perkaranya, membuat dia jauh dari melakukan maksiat, yang seandainya orang mukmin pun terjatuh dalam maksiat yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kullu bani adam khata', setiap anak cucu Adam itu pasti terjatuh dalam kesalahan, maka pasti dia akan tidak ingin mengulanginya, tidak ingin mengulangi kedua kalinya. Fa innahu fil hali yubadiru ila nadam,
Karena seorang mukmin kalau terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam kekeliruan, dalam dosa, maka dia akan bersegera melakukan penyesalan, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang mukmin senantiasa perhatiannya terhadap dosa-dosa itu sangat tinggi, jeli dalam melihat sebuah perkara. Jeli dalam melihat sebuah perkara. Beliau melanjutkan, wa min tamami taubatihi. Orang mungkin terjatuh tadi dalam dosa, melakukan maksiat, kemudian dia bersegera untuk menyesal, maka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, di antara bentuk kesempurnaan taubat seseorang adalah ayyahzara ghayatal hazari. Dia betul-betul hati-hati terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Karena kita ini kalau sebelum pernah melakukan dosa mungkin terbiasa. Kalau orang punya keimanan, artinya biasa saja keadaannya. Tapi kalau orang sudah terjatuh dalam dosa, untuk melakukan kedua kalinya, itu dia sangat hati-hati. Untuk sangat hati-hati. Kalau orang punya iman dan punya ilmu tentunya. Tapi kalau orang tidak punya keimanan, atau keimanannya lemah, tidak punya semangat dalam memperbaiki dirinya, maka dosa, sebagaimana kata Rasulullah SAW, bagi orang munafik itu bahwa gunung, dosanya seperti gunung, adalah seperti lalat yang hinggap di hidungnya, gampang dia usir lalatnya. Tapi kalau orang mukmin dosanya bagaikan besarnya seperti lalat, dia anggap itu adalah bagaikan gunung. Dia anggap itu bagaikan gunung. Maka orang mukmin bagaimanapun kecilnya dosa yang dia lihat, maka perhatiannya, kekhawatirannya, kehati-hatiannya terhadap dosa tersebut supaya tidak terjatuh di dalamnya sangat besar. Sangat besar. Kata beliau, wa min tamami taubatihi an yahzara ghayatal hazari. Betul-betul dia bersungguh-sungguh perhatian terhadap dosa. Jangan sampai ini adalah dosa, jangan sampai. Jangan kita bertanya terhadap sebuah dosa ketika kita sudah melakukannya. Itu berfaedah mungkin ke depannya, tetapi kurang faedahnya. Tetapi seorang mukmin, dia bertanya sebelum dia melakukan dosa. Orang mukmin itu orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, adalah orang yang bertanya dulu karena dia punya kehati-hatian. Dia punya akal. Dia punya akal. Dan ini menceritakan, ini adalah bahasa yang menunjukkan bahwa orang mukmin itu tipenya adalah cerdas. Tipenya dia adalah cerdas, bukan orang yang gampang dilalaikan, bukan orang yang gampang ikut dengan suasana dan seterusnya. Nah, an yahzara ghayatal hazari min dzalika as-sabab allazi awqa'ahu fi dzambi. Dia untuk terjatuh dalam dosa, dia sangat hati-hati. Lebih daripada itu, dia menjauhi sebab-sebabnya. Makanya di dalam doa biasa disebutkan dalam para khatib bahwa ya Allah, jauhkanlah saya, masukkanlah saya di dalam surga, dan berikanlah rezeki kepadaku terhadap rezeki kepadaku dalam melakukan amalan-amalan yang membuat seseorang masuk dalam surga. Demikian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari neraka dan dijauhkan juga dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dengannya menjadi sebab masuknya seseorang dalam neraka. Nah, kahali man adkhala yadahu. Maka beliau menyebutkan ini, menjelaskan hadis ini, bahwa la yuldagul mu'minu fi hujurin wahidin marratain. Seperti orang yang memasukkan ke dalam lubang kalajengking tangannya ke dalam lubang memasukkan tangannya ke dalam lubang kalajengking. Tatkala sudah disengat, maka tidak mungkin dia mau masukkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu, dia lebih yakin dan seterusnya. Dan biasanya begitu keadaan manusia. Begitu keadaan orang mukmin tentunya lebih khusus. Kalau dia sudah terjatuh dalam maksiat dan dia menyadari, dia mengetahui bahwa ini akibatnya, ini adalah larangan, kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau lagi. Tetapi orang yang lemah dalam memahami dosa itu, apa akibatnya, siapa yang melarang, maka mungkin dia akan mengulang.
atau dia bergampangan, dia hidup di sekitaran dosa itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa himallahi maharimuhu. Kata Rasulullah SAW bahwa setiap raja itu memiliki aturan, dan aturan batasan Allah itu adalah apa dia? Dosa-dosa itu. Maka untuk mendekati batasan tersebut saja yang dilarang, tidak mau. Tidak mau. Maka sebab-sebab inilah kalau kita memahami bahwa perbuatan ini adalah dosa, maka sebabnya di sini lebih gencar lagi apa? Godaan iblis. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam. Dia tidak digoda untuk memakan buah khuldi, tetapi sebabnya mereka dirayu. Dirayu oleh iblis. Makanya para ulama menyebutkan bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya, padahal dia adalah makhluk iblis, diharamkan baginya masuk dalam surga. Iblis tidak masuk ke surga, tidak masuk kepada menemui Nabi Adam, kamu makan buah ini, kamu makan enggak. Tapi para ulama menyebutkan bahwa dia dari luar pintu, sekedar membisikkan begitu. Mungkin memberikan isyarat-isyarat yang kemudian Nabi Adam pun mendekat dengan seterusnya, yang kemudian dibisikkan ala adulluka ala syai'in. Wahai Nabi Adam, kalau maukah engkau aku tunjukkan suatu perkara yang apabila engkau melakukannya, maka kerajaanmu, kenikmatan yang Allah berikan kepadamu akan bertambah. Maka dia makanlah buah pohon ini. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang pohon ini pohon apa, tetapi iblis ini yang memberikan nama. Iblis ini yang memberikan nama, sehingga dia memberikan nama apa dia? Buah kekekalan. Buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu makan buah ini, maka niscaya engkau akan kekal di dalam surga. Engkau akan kekal di dalam surga. Maka iblis laknatullah alaihi, dia tidak masuk ke dalam surga, tetapi dia menggoda manusia, menggoda Nabi Adam adalah sebab-sebabnya. Oleh karena wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Allah melarang kita melakukan zina, mendekat-dekatin zina. Tidak dilarang untuk melakukan zina. Karena ini kalimat melarang untuk mendekati itu lebih kuat penekanannya dibanding kita dilarang jangan melakukan zina. Karena ketika seorang menjauhi daripada perbuatan zina sebab-sebabnya, maka insya Allah dia akan terhindar dari apa? Dari perbuatan zina. Tapi kalau sudah dia dekat-dekati dengan perbuatan zinanya, maka insya Allah akan terjatuh di dalamnya. Demikian juga seseorang ketika ingin mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu umpamanya. Kita ini diperintahkan, bahkan janji Allah dan Rasulnya sangat banyak melakukan pada saat kita melakukan salat sunnah. Salat sunnah. Bayangkan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, di berapa pahalanya? Langit, bumi dan beserta isinya lebih baik daripada itu semua. Yang kemudian siapa yang salat sunnah 10 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Rumah di surga. Dan hampir kita tidak mengetahui atau sangat sedikit balasan daripada salat-salat wajib itu. Kenapa? Karena salat sunnah ini adalah rantingnya. Ranting daripada apa? Ranting daripada salat wajib. Ketika seseorang perhatian dengan salat sunnah, maka pasti dia akan perhatian dengan salat wajib. Tetapi ketika seorang tidak memperhatikan salat wajibnya saja dia perhatikan, tidak memperhatikan salat sunnahnya, maka kalau dia jatuh dan lalai tidak melakukan maka dia akan meninggalkan kewajiban ini. Dia akan meninggalkan kewajiban. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, memberikan pertahanan dalam melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kahali man adkhala yadahu fi hujrin faladagathu hayyah. Seperti orang yang memasukkan tangannya ke dalam sebuah lubang, kemudian digigit oleh ular umpamanya. Oleh ular. Maka dia tidak akan memasukkan kedua kalinya. Fa innahu ba'da dzalika la yakadu yudkhilu yadahu fi dzalikal hujri lima asabahu fihi awwala marrah. Kalau orang sudah melakukan dosa, maka dia tidak mau lagi melakukannya, tidak mau lagi berbuat dosa yang sama. Perhatikan saja Nabi Adam alaihissalam.
tatkala diturunkan dalam surga, maka tidak mau lagi melakukan dosa, khawatir dan seterusnya. Yang melakukan dosa itu adalah anaknya, adalah anaknya. Yang kemudian di antara rahasia hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan dulu Nabi Adam ke dalam surga, kemudian dikeluarkan. Kemudian nanti akan dimasukkan dalam surga. Supaya apa? Supaya orang mukmin, anak keturunannya merasakan yang namanya kerinduan dengan surga. Merasakan yang namanya kerinduan dengan surga. Kenapa tidak beriman kepada Allah? Padahal bapak kita sudah pernah di dalam surga itu. Siapa yang lebih kita percaya dari bapak kita? Ada yang lebih kita percaya? Tidak. Dia adalah nabi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian seluruh kenikmatan yang sudah dia rasakan. Mau makan tinggal terbetik saja dalam pikirannya, ada di depannya. Tatkala diturunkan Nabi Adam ke bumi, ini Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Tatkala diturunkan Nabi Adam ke bumi, maka tatkala dia sudah merasakan lapar, maka dia kebingungan mencari bagaimana cara masaknya, bagaimana apa yang bisa menyalakan ini apinya dan seterusnya. Maka Jibril pun datang mengajarinya cara makan begini. Cara makannya begini. Nah, maka kata beliau selanjutnya, wa kama anna al-iman yahmilu sahibahu ala fi'li ta'at. Keimanan itu sebagaimana ia mengantarkan seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semangat dalam melakukan amalan-amalan, bukan hanya satu, bukan hanya kewajiban, tapi sunnah juga kita lakukan, bahkan yang mubah bisa kita olah jadi suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga iman itu mengantarkan kita, membuat kita sedih saat ketaatan itu terlewatkan tanpa kita melakukannya, membuat kita menyesal. Nah, ketika kita tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga sebaliknya, iman itu juga menghalangi kita untuk melakukan apa? Melakukan maksiat, untuk mendekat-dekati kemaksiatan itu. Kalaupun kita ternyata jatuh di dalam maksiat, maka kita akan bersegera untuk bangkit. Kita pun bersegera untuk bangkit. Maka di antara ciri atau kenikmatan, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita terjatuh di dalam maksiat, kemudian kita memiliki semangat untuk bangkit. Itu adalah kenikmatan oleh Allah Subhanahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Walam ya'ud ila mislihi ma waqa'a fihi, dan dia tidak akan mengulang dengan dosa yang sama di mana dia terjatuh di dalamnya. Namun di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau tidak salah riwayatnya Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya wahai Rasulullah, apakah seseorang itu kalau terjatuh kemudian dia bertobat, kemudian jatuh lagi dalam dosa yang sama, kemudian dia bertobat lagi, tobat kedua, ketiga, keempat, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka beliau pun, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diterima. Diterima. Selama tidak ada unsur permainan di sana, main-main dalam bertobat. Kemudian tidak ada unsur kesengajaan tadi dia melakukan dosa yang sama. Dosa yang sama. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Kata Rasulullah SAW, apa dia? Taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tidak disebutkan dosa yang berbeda dengan dosa sebelumnya dan seterusnya, tetapi seluruh dosa. Bahkan orang kafir pun kalau dia akan melakukan kesyirikan, dosa yang paling jahat dilakukan oleh manusia adalah kekufuran. Bersamaan dengan itu, bagaimanapun zalimnya dosa yang dilakukan seorang, bagaimanapun kejahatan yang dilakukan seseorang, kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerimanya. Tentunya ini sebagian dosa-dosa yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Atau bahkan yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menghina Rasul. Dalam Islam, siapa yang menghina Rasul atau melecehkan Al-Quran, maka dalam hukuman dalam Islamnya apa? Dia dibunuh dulu.
Dibunuh dulu walaupun dia bertobat. Walaupun dia bertobat. Kalau dia bertobat maka kita kembalikan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosanya menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina syiar-syiar Islam, itu seorang mukmin atau kaum muslimin tidak boleh membiarkan begitu saja. Kenapa? Dalam rangka menutup jalan-jalan orang lain ini. Banyak jalan, banyak orang yang mau melakukan yang sama. Sebagaimana di Indonesia banyak begitu. Menggampangkan menghina Al-Quran, menggampangkan menghina Rasulullah, menggampangkan menghina syiar-syiar Islam. Ini adalah kekufuran. Walaupun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum di dunia maka dia adalah kafir. Hukum di akhirat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat. Kalau tidak bertobat berarti di dunia dia kafir, di akhirat pun kafir. Di dunia dia kafir, di akhirat pun kafir. Dan tidak ada uzur di sana kejahilan. Tidak ada uzur di sana bahwa dia jahil sehingga dia menghina Rasulullah SAW. Dia jahil sehingga dia melecehkan Al-Quran. Dia jahil sehingga menghina syiar-syiar Islam, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Dia hina. Tidak ada uzur jahil di sana. Kenapa? Karena naluri manusia apa saja yang dia yakini maka tidak mungkin dia hina. Tidak mungkin dia hina. Makanya orang yang menghina orang tuanya itu adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Tidak ada naluri manusia yang bisa menghina kedua orang tuanya. Dan di antara bentuk penghinaan kepada orang tua adalah menghina orang tua orang lain. Menghina orang tua orang lain. Kenapa? Karena kebalikannya. Sebagaimana orang wala tasubbul ladzina wala tasubbul firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menghina Tuhan-tuhannya orang kafir. Tuhannya, jangan hina Tuhannya orang kafir itu. Jangan menghina Tuhannya orang Nasrani, bagaimanapun buruknya. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan dosa yang akan berbalik kepada kita saat mereka menghina Allah gara-gara kita menghina Tuhan mereka. Gara-gara kita menghina Tuhan mereka. Maka ini dilarang dalam Islam. Dilarang bukan karena zatnya tetapi karena sebab atau akibat yang akan dilahirkan. Akibat yang akan dilahirkan dikarenakan perbuatan kita. Nah, maka demikian juga keimanan, sebagaimana dia memerintahkan, mengajak kita, menunjukkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah-ibadah. Habis kita beribadah maka iman pun akan mengajak kita melakukan ibadah yang lain. Demikian juga Demikian juga keimanan ini tidak hanya mengajak kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, tetapi iman kita juga mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan. Iman kita mengajak kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan sebab-sebabnya. Kita sebelumnya sudah sebutkan bahwa ketika ada suatu masalah yang kita hadapi, ini dosa atau bukan, maka semua manusia dalam hatinya ada bisikannya. Ada bisikan bahwa ini dosa, ini tidak bagus dan seterusnya. Walaupun orang sebagaimana ada yang bertanya begitu, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya pergi umroh nanti ini tidak lama dari hasil nyanyi kasidah begitu, kasidah nyanyian. Saya bilangnya kalau bisa ditunda dulu, tarik lagi uangnya, karena haram gitu. Tapi yang saya takjub keberanian dia untuk bertanya, yang menunjukkan bahwa itu adalah isi hatinya, pengakuannya terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Karena dia adalah dosa, adalah dosa. Maka kata Rasulullah SAW, istafti qalbak. Kalau kita hendak melakukan kayaknya ini adalah dosa, tidak bagus, maka Rasulullah SAW mengatakan, istafti qalbak, minta dulu fatwa sama hatimu. Kalau nalurimu, hatimu sudah mengatakan iya ini boleh dan seterusnya, silahkan dulu bertanya ke orang lain, ini hukumnya bagaimana? Ini hukumnya bagaimana? Tapi jangan menjadikan bisikan hati itu adalah dasar untuk beramal. Dibisikan hati itu adalah dasar untuk melakukan tanpa bertanyakan, yang dengannya keilmuan itu adalah namanya bisikan, sebatas bisikan. Belum tentu berubah menjadi sebuah keilmuan atau keilmuan yang mengantarkan seseorang kepada keyakinan. Karena ilmu yang membuat kita yakin. Adapun tadi bisikan hati kayaknya begini, maka hendaknya kita punya kehati-hatian dalam melangkah.
Kata beliau, wa fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hassu ala al-hazmi wal qais fi jami'il umur. Perintah untuk indibat, perintah untuk ad-diqqah. Apa dia ad-diqqah? Teliti. Al-hazm. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk teliti pada sebuah perbuatan. Ini perbuatan baik mungkin, tapi justru melahirkan mudarat. Atau ini perbuatan buruk, justru yang kemudian kita tidak bisa memperoleh maslahat darinya. Maka al-kai wal kayyis, dan dibutuhkan di sana kecerdasan, pemahaman, pemahaman fi jami'il umur, pada seluruh perkara. Wa min lawazimi zalika, di antara konsekuensi kecerdasan seseorang apa dia? Ta'arruful asbab an-nafi'ah liyakuma biha. Kita mengenal, mengilmui sebab-sebab yang bermanfaat sehingga kita melakukan hal-hal tersebut. Sehingga kita melakukan manfaat tersebut. Kalau kita tidak mampu melakukan secara langsung, minimal kita mengilmui sebabnya. Mengilmui sebabnya. Kalau kita sudah mengilmui sebabnya, boleh jadi suatu hari, suatu saat, beberapa waktu kemudian kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita sudah tidak mengetahui sebabnya, maka sulit bagi kita untuk melakukan apa kebaikan tersebut. Demikian juga kebalikannya, kita diperintahkan untuk memahami sebab-sebab yang membuat kita jatuh dalam kemaksiatan. Tidak hanya kita tahu zina itu haram, mencuri itu haram dan seterusnya, tidak. Tetapi kita juga butuh untuk memahami apa yang mengantarkan seseorang melakukan perzinahan, apa yang mengantarkan seseorang bisa mencuri dan seterusnya. Itu juga butuh pemahaman, butuh keilmuan sehingga kita terhindar dari pencurian. Kayak tadi yang kita sebutkan, bahwa ketika seorang berhati-hati terhadap sebab-sebab yang mengantarkan seorang pada sebuah perbuatan maksiat, maka insya Allah dia akan jauh dari kemaksiatan tersebut. Nah, tapi kalau dia menggampangkan sebab-sebabnya, gampang berteman dengan orang yang mencuri, itu adalah sebab untuk orang mencuri. Gampang orang berteman dengan orang yang dia tahu bahwa ini kerjanya main perempuan, gampangkan perempuan, dekat-dekat perempuan, insya Allah dia akan terjatuh di sana. Insya Allah dia akan terjatuh di sana. Maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita sejauh-jauhnya dari maksiat, karena ini adalah jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan yang dengannya ketika kita tidak peduli, maka kita akan terhina. Kita akan terhina. Nah, kemudian hadis ini juga mengandung perintah untuk menjauhi sebab-sebab keraguan, sebab-sebab keraguan yang dikhawatirkan dengannya kita jatuh atau melakukan sebab tersebut, sehingga melakukan perzinahan. Mungkin kita belum melakukan perzinahan, tetapi mulai melihat, mulai dekat-dekat, bergampangan bicara dengan lawan jenis dan seterusnya. Walaupun tidak ada, kalau ada kebutuhan sih tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah di syariat, dan syariat tidak melarangnya. Syariat tidak melarangnya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, sebagaimana kita juga tidak bisa atau mampu menahan diri kita untuk berbicara kepada orang lain sesuatu yang sesama jenis, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka kenapa kita tidak bisa menahan diri terhadap terhadap lawan jenis yang kita mungkin butuh di sana, butuh di sana. Wa ala anna az-zara'i mu'tabara, az-zara'i sebab-sebab. Dikarenakan sebab itu adalah memiliki kedudukan dalam syariat. Wa qad hazzara Allahul mu'minina minal audi ila ma zayyanahu syaitan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang mukmin untuk tidak kembali melakukan sesuatu yang sudah dipoles, sudah dihiasin oleh syaitan dari maksiat-maksiat itu. Sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda tentang wanita, tentang wanita, kalau kita melihat dari depan dia terlihat indah,
Kalau dilihat dari belakang, dia akan dihiasin oleh syaitan. Dihiasin oleh syaitan. Padahal sebenarnya tidak indah, tapi syaitan yang membuat indah. Membuat indah. Maka orang yang punya perhatian dengan hal tersebut, maka dia pun tahu ini bisikan syaitan, ini bisikan apa? Bisikannya malaikat. Orang yang menangkap bisikan hatinya itu, ya, memperhatikan bisikan hatinya, dia tahu bahwa ini adalah bisikan berasal dari syaitan, ini bisikan berasal dari malaikat. Oleh karena itu Rasulullah SAW tadi mengatakan apa? Istafti qalbak. Tanya dulu sama hatimu. Tanya dulu sama hatimu. Karena seluruh manusia diberikan bekal itu. Orang yang belajar, seorang ulama atau tidak, dan seterusnya, dia pun diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abada in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mewasiatkan, menasihati kepada kalian untuk tidak kembali kepada perbuatan yang sama selamanya. Selamanya, kalau memang kalian ini adalah orang yang beriman. Mungkin kita pernah melakukan memakan harta yang haram, riba dan seterusnya, melakukan hal-hal yang haram. Kemudian kita pun sadari bahwa ini adalah haram. Maka jangan pernah berusaha mengulangi dosa yang sama, karena itu adalah ciri keimanan. Tapi ketika terbetik dalam hati bahwa kita akan mengulang dosa yang sama, maka ini menunjukkan keimanan kita lagi lemah. Keimanan kita lagi lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abada. Allah menasihati kalian, memperingatkan kalian untuk tidak kembali kepada apa? Kepada dosa yang sama selamanya. Jangan pernah mau kembali. Jangan berazam, bertekad yang kuat dalam diri. Ketika kita sudah menyadari apa yang kita telah perbuat adalah dosa, maka bertekadlah untuk tidak kembali pada perbuatan yang sama. In kuntum mu'minin. Kalau kalian itu beriman, berarti punyanya seorang yang memiliki tekad untuk tidak kembali perbuatan yang sama, dosa yang sama, adalah ciri keimanan. Adalah ciri keimanan, menunjukkan hatinya itu hidup dengan keimanan. Hatinya itu hidup dengan keimanan. Hati kita ini dua kehidupannya, hidup dengan ruh, atau bahkan tiga, hidup ruh dengan makanan. Dan kemudian hidup dengan apa? Hidup dengan keimanan. Hidup dengan keimanan. Walihadza fa inna man zaka syarra minat taibina yakunu karahatuhu lahu a'zam. Oleh karena itu kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, oleh karena itu siapa yang pernah merasakan, mencicipi sebuah dosa, sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah melakukan dosa kemudian bertobat, dia tahu perbuatan dosa ini begini-begini dan seterusnya, maka dalam hatinya akan muncul kebencian yang sangat melebihi kebenciannya daripada orang yang belum pernah terjatuh dalam maksiat itu. Tapi itu kalau dia melakukan dosa, beriman. Kemudian dia beriman. Nah, wa tahziruhu wa hadaruhu anhu ablaq. Peringatannya pun lebih-lebih. Dia peringati orang, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, itu kencang peringatannya. Dia nasihatin orang supaya tidak terjatuh dalam maksiat itu. Dan dia pun lebih berhati-hati tentunya ketika dia pernah melakukannya. Tapi kapan belum, maka mungkin masih ada titik-titik kelemahan di sana. Tapi bukan menunjukkan bahwa orang yang pernah berdosa dengan orang yang belum pernah berdosa sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kedua-duanya memiliki ketakwaan, maka orang yang belum pernah berdosa dengan orang yang sudah pernah berdosa, maka yang dikhawatirkan di sana taubat kita bagaimana syaratnya, dipenuhi atau tidak? Jangan sampai hanya penyesalan. Kalau hanya penyesalan belum tentu kita mendapatkan taubat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu arafa bitajribah asarahu al-qabihah. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui melalui pengalamannya, tentang pengaruh dosa itu, bukan hanya pengaruhnya terhadap hati. Dosa itu bukan hanya mempengaruhi hati, bukan hanya mempengaruhi lemahnya kita dalam beribadah, bahkan dia mempengaruhi kita dalam hal kehidupan kita, rezeki kita. Itu pengaruh dosa. Tapi kita tidak dituntut untuk menghindari dosa gara-gara kita mau kaya. Bukan itu tujuannya.
Kita menghindari dosa karena kita ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mungkin soleh, tidak melakukan dosa, menjauhi dosa-dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, melancarkan rezeki itu, maka itu adalah fadilah yang Allah berikan kepada kita dikarenakan apa? Dikarenakan kebaikan kesolehan kita. Namun itu bukan tujuan utama, sebagaimana seorang mungkin kadang ada masyarakat awam banyak begitu, biasa salat lail, mereka rajin salat lail, tetapi mereka saat butuh saja, atau saat mereka dia dalam salat lainnya mencari dunia, maka ini tidak dibenarkan. Kita ini diperintahkan untuk untuk beribadah lillahi ta'ala. Adapun kita meminta dunia di dalam salat kita, maka jangan jadikan dunia adalah tujuan utama dalam beribadah. Jangan jadikan dunia tujuan utama dalam beribadah. Nah, dekat habis sedikit lagi. Sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, mungkin demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.